Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya untuk berdoa, disiapkan. Said, Iqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yasfaul qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu lihat absensinya dulu ya. Amanda, Hadir, Bu. Dara, Hadir, Bu. Miranda, Hadir, Bu. Arya, Hadir. Hadir Bu, hadir. Pedro, Hadir, Bu. Utari, Hadir, Bu. Yasir, Hadir Bu, hadir Zulmi. selalu. Hadir Bu. Materi pelajaran kita minggu kemarin itu tentang apa? Siapa yang bisa mengulang? Tentang perubahan sosial. Ya, tadi tentang perubahan sosial. Kenapa perubahan sosial? Perubahan yang terjadi dalam diri masyarakat. Baik Perubahan dari yang- perilaku, sikap, Perilaku, sikap, apalagi? struktur, sistem, atau lembaga-lembaga. Struktur, sistem, atau lembaga-lembaga. Oke, tujuan pembelajaran kita diharapkan nantinya kalian mampu untuk mengemukakan apa faktor penyebab dari timbul dari perubahan sosial tersebut. Nah, dengan video dan gambar tadi, kalian semuanya mampu untuk mengidentifikasikan faktor eksternal dan internal dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita, Ibu mau sedikit memberikan film pendek. Nah, sekarang coba kita lihat dulu filmnya ya. Jadi itu video singkatnya. Siapa yang tahu makna dari video itu apa? Maknanya kerjasama itu Bu, dia saling kerjasama itu. Iya, maknanya kerjasama. Artinya apa? Apapun pekerjaan, asalkan kita melakukannya secara bersama-sama, artinya pekerjaan yang sulit itu akan terasa mudah. Nah, begitupun dengan pembelajaran kita hari ini. Kalau hanya Ibu sendiri saja, itu tidak akan pernah terjadi. Nah, artinya ada kerjasama antara Ibu dengan Ananda sekalian, dengan kalian semuanya, agar pembelajaran kita, khususnya daring ini, dapat terlaksana dengan baik. Nah, kita lanjut pembelajaran kita hari ini tentang faktor perubahan sosial. Sebelum Ibu mulai, coba lihat dulu ada film tentang perubahan sosial.
Nah, itu tadi sekilas tentang perubahan sosial. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa isi dari video tersebut? Perubahan dari masa kecil, dulu mainnya lebih ke lingkungan, sekarang lebih gadget, lebih teknologi gitu. Oke, permainan pada zaman dahulu itu lebih ke tradisional, sekarang lebih ke gadget. Siapa lagi? Tentang kebudayaan. Ya, kenapa kebudayaannya Tari? Coba Tari. Kalau dahulu main. Kalau ke sekarang lebih modern, Bu. Yang sekarang lebih modern, iya. Orang tidak lagi memainkan permainan yang tradisional. Itu video yang akan menunjang pembelajaran kita hari ini. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Oke. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mampu memahami berbagai jenis dan faktor dari perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkan dari faktor-faktornya tersebut. Habis itu materi pokoknya yang akan kita pelajari itu tentang perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Indikator pembelajaran kita hari ini yaitu mengemukakan faktor-faktor penyebab perubahan sosial serta mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal penyebab perubahan. Nah, tujuan pembelajarannya ya sudah Ibu jelaskan tadi. Sekarang apa itu perubahan sosial? Perhatikan gambar ini. Ini gambar pertama, ini gambar kedua. Apakah kalian menemukan perubahan yang dialami masyarakat dalam kedua gambar tersebut? Ya, Bu. Iya. Apa perubahannya? Gambar pertama tentang apa? Ini gambar pertama. Kenal yang pertama. Apa? Coba Amanda, apa gambar pertama Amanda? Gambar pertama tuh pasar tradisional, Bu. Pasar tradisional. Gambar kedua? Swalayan kayak supermarket gitu, Bu. Swalayan atau supermarket. Nah, apa perubahan yang dialami masyarakat dari kedua gambar? Kalau dulu masyarakat itu bisa memilih, menego kalau belanja di pasar. Sedangkan di supermarket itu sudah punya harga tertera dan tidak bisa dinego lagi gitu. Oke, yang lain ada pendapatnya yang lain? Atau setuju dengan pendapat Amanda? Setuju. Setuju, oke. Nah, apakah perubahan tersebut kedua gambar tadi termasuk dia ke dalam perubahan sosial? Ya. Ya. Nah, Ya. ini perubahan. Perhatikan gambar ini lagi. Ini gambar yang sebelah kiri, gambar yang sebelah kanan. Yang kedua gambar ini gambar tentang apa? Kendaraan. Ya, kendaraan. Kendaraan yang bagaimana? Tujuan teknologi. Ini gambar apa? Itu gambar mobil. Nah, ini mengalami perubahan tidak dari gambar kiri ke gambar yang kanan? Iya. Iya. Gambar sebelah kiri gambar apa? Kendaraan klasik. Bu. Kendaraan yang dari tenaga uap. Yang sebelah kanannya tentang apa, Muklis? Kendaraan yang sudah di-upgrade. Bu. Jadi tenaga mesin. Nah, lalu bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi? Nah, perubahan itu terjadi disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor internal berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, ada faktor eksternal berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Nah, untuk itu mari kita lihat 4 buah gambar. Ini gambar pertama tentang apa? Siapa yang tahu gambar pertama tentang apa? Jual beli, Bu. Jual beli. Gambar kedua, Mobil masa depan. mobil masa depan. Gambar ketiga, Tawuran. orang tawuran. Gambar, Tawuran. ya, gambar keempat, Kan bendera merah putih. mengibarkan bendera merah putih. Oke, dari keempat gambar tersebut merupakan faktor internal perubahan sosial. Nah, faktor internal perubahan sosial itu yang pertama bertambah dan berkurangnya penduduk. Ada, paham ya apa yang Ibu jelaskan? Nanti ada pertanyaannya ya. Nah, faktor pertama itu bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk itu memberikan pengaruh, membawa pengaruh terhadap perubahan sosial. Bertambah dan berkurangnya penduduk itu disebabkan oleh beberapa faktor. Apakah itu tingkat kelahiran, tingkat kematian, ataupun migrasi. Kita lanjut faktor eksternal. Perhatikan gambar ini. Gambar pertama. Tanah longsor. Gambar kedua, Banjir. banjir. Gambar ketiga, Perbedaan.
Perbedaan budaya. Gambar keempat, Perangan. peperangan. Oke, kita bahas dulu gambar pertama tentang perubahan tentang tanah longsor. Nah, perubahan tanah longsor ini terjadi ulah siapa? Manusia. Manusia itu sendiri. Nah, gambar pertama dan gambar kedua ini merupakan masalah lingkungan. Di lingkungan, seperti Ibu katakan, apabila kita sayang dengan alam, kita merawat alam dengan baik, maka alam akan jauh memberikan manfaat yang besar kepada kita. Akan tetapi, apabila kita murka terhadap alam, alam jauh akan lebih murka kepada kita. Seperti banjir dan tanah longsor ini. Tanah longsor itu terjadi karena apa? Nah, tidak adanya lagi daerah resapan air. Musim hujan di bukit-bukit terjadi penebangan liar. Nah, terjadi penebangan liar, tidak ada lagi masyarakat yang mengalami masyarakat menebang hutan secara liar. Terjadi hujan, tidak ada lagi daerah resapan air, terjadinya banjir bandang, terjadinya tanah longsor serta banjir. Nah, sampai di sini faktor eksternal paham. Ada yang mau ditanyakan? Silakan berdiskusi, setelah itu nanti tampilkan hasil diskusinya masing-masing. Oke, lanjut kita penampilan kelompoknya. Silakan, siapa dulu yang bisa? Kelompok mana yang maju duluan? Amanda. Oke, Amanda, silakan Amanda. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi saya. Berdasarkan gambar di atas, eksternal perubahan sosial. 1. Eksternal perubahan sosial zaman dahulu orang membaca menggunakan kerbau atau binatang. Sedangkan zaman sekarang orang lebih menggunakan mesin dengan teknologi yang lebih canggih. 2. Zaman dulu menggunakan radio untuk mendengar berita. Sekarang hanya dengan menggunakan handphone ataupun komputer bisa mendapatkan semua berita yang kita mau. Jelaskan faktor internal perubahan sosial. Banyaknya penemuan-penemuan baru masyarakat seperti handphone, komputer, dan lain-lain. 2. Masyarakat banyak mengenal teknologi. 3. Dulunya menggunakan tenaga manusia, sekarang lebih menggunakan tenaga teknologi. Oke, karena sudah selesai penampilan kelompoknya, silahkan semuanya kirimkan ya hasil diskusinya ke link Google Drive yang sudah Ibu bagikan. Nah, Ibu lihat di sini sudah ada beberapa yang mengirimkan, sudah lengkap ya kelompoknya, mengirimkan tugasnya. Nah, dari tugas yang dikirimkan melalui link Google Drive Ibu, Ibu lihat hasilnya kelompok 2, kelompok utari itu penilaiannya, jawabannya jauh lebih sempurna dari kelompok yang lain. Ibu berikan nilainya 95, kelompok kedua nilainya 90, pada kelompok 1 yaitu Amanda. Yang kelompok 3 yaitu nilainya 85 Miranda. Oke. Nah, sebelum pembelajaran kita ditutup pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, apa kekurangan pembelajaran kita hari ini? Semuanya masih banyak yang keluar masuk saat lagi Zoom, Bu. Masih banyak yang keluar masuk. Arya? Terus juga ada suara-suara, Bu. Masih ada suara-suara. Ya. Karena gangguan jaringan. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, apa yang kita pelajarin tentang hari ini? Yaitu tentang faktor penyebab perubahan sosial. Coba, Muklis, apa faktor penyebab perubahan sosial? Faktor perubahan sosial bagi menjadi 2, perubahan eksternal sosial. Perubahan diakibatkan lingkungan yang kurang bersahabat, ada bencana, dan yang membuat manusia dan makhluk lainnya yang terjadinya imigrasi. Dan perubahan internal sosial, perubahan internal terletak pada masyarakat itu sendiri yang mengikuti perubahan teknologi untuk memudahkan melakukan pekerjaan, melancarkan. Oke. Nah,
Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwasanya ada faktor internal dan eksternal dalam perubahan sosial. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mohon kita berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan Ketua kelas pimpin doanya. Said. Iqra. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa minggu depan dengan materi baru, yaitu teori perubahan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.